Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Widiani dari kelas 12 AKL 3 nomor absen 9. Proses evolusi bumi. Yang pertama, pengertian evolusi, dan yang kedua, pembagian proses evolusi bumi. Evolusi merupakan suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama, sehingga terbentuk spesies baru. Bumi telah mengalami evolusi dari bertahun-tahun lamanya sehingga bisa seperti sekarang ini. Sebelum adanya manusia modern yang ada di bumi, sudah ada makhluk hidup lainnya yang hidup di bumi jutaan tahun lalu. Mulai dari spesies pertama di bumi, hewan dan tumbuhan pertama di bumi. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, Azoikum, yang kedua, Paleozoikum, yang ketiga, Mesozoikum, dan yang keempat, Neozoikum. Azoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu a yang artinya tidak dan zon yang artinya hewan. Azoikum adalah masa tertua dalam sejarah perkembangan bumi, berlangsung sekitar 2.500 juta tahun lalu. Yang mempunyai ciri keadaan bumi belum stabil, kulit bumi masih dalam proses pembentukan dan udara saat ini masih sangat panas sehingga belum tampak tanda-tanda kehidupan. Paleozoikum berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Paleozoikum disebut juga zaman primer, yang mempunyai ciri 1. Pada masa ini, bumi sudah mulai terbentuk. Hal ini disebabkan karena telah terjadi penurunan suhu bumi dan bumi lambat laun menjadi dingin. Yang kedua, sudah ada tanda-tanda kehidupan yang makin jelas, yaitu munculnya makhluk bersel satu seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, dan reptil yang berbentuk kecil dan jumlahnya banyak. Mesozoikum berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Mesozoikum disebut juga zaman sekunder, yang mempunyai ciri 1. Pada masa ini kehidupan berkembang dengan sangat cepat. Jumlah ikan, amfibi, dan reptil makin banyak, seperti dinosaurus dan atlantosaurus. Yang kedua, pada masa ini burung dan binatang menyusui sudah ada, namun masih rendah tingkatannya. Neozoikum diperkirakan berusia 60 juta tahun yang lalu. Dengan ciri, pada masa ini kehidupan bumi sudah mulai stabil. Yang kedua, kehidupan makin berkembang dan beraneka ragam. Yang ketiga, zaman ini terbagi menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier dibagi menjadi kala Paleosin, kala Eosen, kala Oligosen, kala Miosen, dan kala Pliosen. Kala Paleosin berlangsung sekitar 67 juta sampai 56,7 juta yang lalu. Merupakan awal munculnya pemakan rumput, primata, burung, dan sebagian reptil. Masa ini ditandai dengan kegiatan magma secara intensif, busur lava yang besar, dan hujan meteorit. Kala Eosen berlangsung sekitar 56,7 juta sampai 35,5 juta tahun yang lalu. Wilayah Afrika menabrak daerah Eropa dan wilayah anak benua India masih bergerak menuju Asia sehingga mengangkat Alpen dan Himalaya. Tekanan di antara benua membentuk cekungan samudra melebar yang mengakibatkan permukaan air laut meleleh. Kala Oligosen berlangsung sekitar 35,5 juta sampai 24 juta tahun yang lalu. Daratan kian meluas dan laut semakin menyempit. Pergerakan kerak benua terjadi secara luas di wilayah Amerika dan Eropa. Kala Miosen berlangsung sekitar 24 juta sampai 5 juta tahun yang lalu. Padang rumput semakin meluas, sebaliknya hutan semakin berkurang. Kala Pliosen berlangsung sekitar 5 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Sejumlah besar tumbuhan habis karena cuaca yang semakin dingin. Zaman kuarter terbagi menjadi zaman Pleistosen dan zaman Holosen.
Zaman Pleistosen berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Masa ini kehidupan manusia mulai ada dan terjadi perubahan suhu yang memengaruhi keadaan kehidupan. Banyak air yang membeku berubah menjadi es terutama di beberapa daratan yang berdekatan dengan kutub utara. Sementara di wilayah yang berjauhan dari kutub terjadi musim hujan. Zaman Holosen. Zaman ini dimulai 20.000 tahun hingga dewasa ini. Pada masa ini muncul manusia cerdas atau Homo sapiens yang merupakan nenek moyang manusia modern.